Halo para penggiat K3. Nah, di video kali ini kita akan membahas banyak sekali pertanyaan. Apa sih Pak bedanya antara SMK3 PP 50 tahun 2012 dengan SMK3 berdasarkan ISO 45001 tahun 2018? Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Untuk melakukan ataupun mengetahui perbedaan dalam penerapan SMK3 ini, ya teman-teman semua, saya bagi menjadi 8 perbedaannya, ya, atau 8 pokok bahasan. Oke, yang pertama, definisi dari ruang lingkupnya, ya. Kalau kita ngomongin soal SMK3, pasti rujukannya ke PP 50 2012. Kalau dulu sebelum PP 50 ada yang namanya Permenaker 0596, tapi itu sudah tidak berlaku lagi. Yang saat ini berlaku adalah SMK3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Itu ya teman-teman semua ya. Kalau ISO-nya sendiri adalah ISO 45001 versinya 2018. Nah, itu ngomongin soal terkait dengan rujukan regulasinya. Ruang lingkupnya sendiri kalau ngomongin soal SMK3 itu hanya ada di wilayah Indonesia atau kepatuhan terhadap peraturan K3 yang ada di nasional atau di Indonesia. Dalam hal ini lebih tepatnya ke peraturan regulasi Permenaker, ya, atau dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan ISO 45001 itu berbicara mengenai secara global untuk semua jenis organisasi di berbagai sektor industri. Jadi kalau ngomongin soal ISO 45001, dia bisa digunakan untuk di luar negeri teman-teman semua, atau ketika kita mengekspor barangnya ke luar negeri. Kalau SMK3 hanya di Indonesia saja. Yang kedua, tadi sudah kita singgung ya mengenai dasar hukum dan regulasi. Yang kita akan bahas adalah dasar hukum dari SMK3 itu menjadi wajib di dalam PP 50 tahun 2012 pasal 5-nya berbunyi setiap perusahaan yang menerapkan SMK3 ya untuk pekerja lebih dari 100 orang. Kalau misalkan perusahaan udah punya karyawan lebih dari 100 orang, itu menjadi wajib ya. Nah, 100 orang ini siapa? Itu semua adalah karyawan kontrak, karyawan tetap, subkon, vendor, direktur, manajemen, semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut itu dihitung. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, Pak, kami karyawannya cuma 50, tapi yang lainnya sisanya adalah vendor, subkon. Nah, nggak bisa. Vendor, subkon, security, cleaning service, itu semua masuk ke dalam 100 orang tadi. Itu gitu ya teman-teman semua ya. Jadi wajib untuk perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 100 orang. Pak, bagaimana kalau misalkan di bawah 100 Pak Denny? Lanjut ke ayat 2-nya. Memiliki resiko tinggi nggak? Nah, kalau ngomongin soal resiko tinggi, dijelaskan di PP 50 tahun 2012, ada 3 perusahaan nih yang masuk kategori wajib berisiko tinggi. Apa? Pertambangan, minyak, dan gas bumi. Nah, itu dijelaskan di bagian penjelasan pasal 16-nya. Atau perusahaan yang berisiko tinggi menimbulkan kerugian kematian jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Nah, itu masuk kategori wajib berisiko tinggi. Bagaimana dengan ISO 45001? Nah, kalau SMK3 wajib, ISO 45001 itu sukarela. Ya, jadi tidak diwajibkan secara regulasi. Ya, jadi misalkan kalau ada perusahaan ada kebutuhan ISO 45001, silakan gunakan. Tapi kalau misalkan perusahaan nggak perlu ISO 45001, ya udah nggak usah gitu ya. Nah, intinya apa? Kalau perusahaan teman-teman semua mengekspor barangnya ke luar negeri, ISO 45001 dipakai plus SMK3 untuk kepatuhan regulasi. Jadi harus punya 2. Tapi misalkan kalau kita tidak ada hubungannya ke luar negeri, nggak usah. Atau nih yang ketiga adalah misalkan teman-teman ada buyer ataupun perusahaan yang tempat kita kerja mewajibkan ISO 45001. Jadi harus punya 2 ya, SMK3 dan ISO 45001. Yang ketiga, struktur dan pendekatan dari SMK3. Nah, kalau ngomongin soal SMK3, strukturnya itu dari 166 kriteria itu hierarki kewajiban. Jadi banyak sekali compliance ataupun kepatuhan regulasi yang perusahaan harus penuhi. Sedangkan kalau ISO 45001 itu mengenal istilahnya high level structure atau HLS ya. ISO yang lebih fleksibel dan kompatibel dengan standar ISO lainnya. Jadi misalkan perusahaan sudah ada ISO 9001, ISO 45001, itu lebih gampang untuk mengintegrasikannya. High level structure ya. Jadi dia juga menggunakan siklus yang namanya plan, do, check, dan action ya. Nah, kalau SMK3 sendiri dia peningkatan
continuous improvement. Jadi dia lebih banyak ke sana ya. Tapi SMK 3 sendiri kurang loh untuk menekankan continuous improvement dibandingkan ISO 45001. Kenapa? Karena saya ngelihat nih ya teman-teman semua ya, kadang nih perusahaan yang nerapin SMK 3 itu hanya auditnya 3 tahun sekali. Kenapa? Karena dia berpikir, wah audit SMK 3 tahun sekali kok. Nah ini nih continuous improvement-nya ini kurangnya di sana. Kalau perusahaan tidak ada auditor internal SMK 3. Tapi kalau ISO itu lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena ada surveillance. Ya surveillance itu bisa jadi 6 bulan sekali, bisa jadi 1 tahun sekali. Nah ini nih continuous improvement-nya agak ribet kalau misalkan kalau perusahaan tidak ada auditor internalnya. Yang berikutnya, pendekatan SMK 3 itu mengarah ke fokus kepatuhan hukum dan peraturan nasional. Sedangkan ISO 45001 menggunakan pendekatan risk-based thinking dan manajemen berkelanjutan. Yang keempat, fokus pada manajemen resiko. Nah, kalau SMK 3 menekankan pemenuhan regulasi nasional dalam mengolah resikonya. Jadi ketika kita membuat HIRAK, ya ada rujukan regulasinya. Sedangkan kalau ISO 45001 menggunakan pendekatan berbasis resiko yang lebih sistematis dan proaktif. Jadi dia melihat real yang ada di lapangan itu seperti apa, itu yang harus dilakukan gitu ya. Kalau pengendalian bahayanya, kalau SMK 3 berfokus pada pemenuhan regulasi dan mengurangi risiko bahaya. Sedangkan ISO 45001, hierarki pengendalian risikonya dia lebih strategis ya teman-teman semua ya. Ada yang namanya opportunity atau melihat peluang perbaikan atau peluang terjadinya peluang untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kelima, kalau SMK 3 ya partisipasi keterlibatan karyawannya, karyawan wajib berpartisipasi dalam program K3, tetapi masih bersifat top to down ya. Top to down, jadi dari atas ke bawah, jadi harus dipaksa. Tapi kalau ISO 45001 ya infonya nih ya, mengutamakan partisipasi aktif pekerja dalam aspek K3 dan proses pengambilan keputusan. Nah ini saya nggak tahu ya, kalau misalkan SMK 3 itu benar-benar diterapkan, harusnya sama ya dalam meminta para pekerja untuk berpartisipasi aktif. Cuma memang kalau misalkan perusahaan baru nerapin SMK 3 memang perlu yang namanya cambukan ya, cambukan berupa sanksi kalau tidak menerapkan SMK 3. Ngomongin soal budaya juga, budaya keselamatan, kalau di SMK 3 itu lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi. Ingat, regulasi gitu ya. Tapi kalau ISO 45001 dia ke penguatan keselamatan kerja di semua level tingkatan organisasi. Yang keenam, audit dan sertifikasi. Nah, ini juga penting ya. Kalau misalkan SMK 3 itu dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi misalkan kalau auditor eksternal itu harus ada SKP dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kalau ISO 45001, auditor eksternalnya itu hanya dari auditor lembaga sertifikasi ya, tidak perlu ada penunjukan dari Kemenaker. Nah, auditornya ini biasanya itu punya certified namanya IRCA, International Register Certification Auditor. Untuk auditnya sendiri SMK 3 itu 3 tahun sekali ya audit eksternalnya. Sedangkan ISO 45001 auditnya itu bisa jadi setahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Kenapa? Karena ada surveillance. Ada auditnya dulu ya untuk mengetahui secara umum dulu, nanti tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun sekali ada yang namanya surveillance untuk melihat konsistensi perusahaan penerapan dari ISO 45001 sendiri. Dan di dalam SMK 3 terbagi 2 tingkatannya ya, awal, transi, dan lanjutan. Ya, 64, 122, sama 166. Tapi kalau ISO nggak ada tingkatannya. Yang ketujuh, integrasi dengan sistem manajemen. Kalau SMK 3 memang rada-rada, ya kalau teman-teman belum tahu ya, integrasinya rada-rada susah. Karena dia 166 kriteria dan PDCA-nya itu mungkin teman-teman akan ngelihat dia agak sedikit ngacak. Tapi kalau ISO 45001 karena dia sudah high level structure, dia sudah mengacu ke ISO 9001. Jadi ISO 45001 juga mengacu ke ISO 9001, dia mudah diintegrasikan karena dia sudah high level structure, plan, do, check actionnya sudah kelihatan langsung gitu. Oke, yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan ya. Kalau SMK 3 keunggulannya adalah misalkan nih teman-teman kalau mau tender di perusahaan BUMN atau perusahaan yang lain, dia lebih banyak dipakai karena ngomongin soal kewajiban perusahaan ya. Ada kewajiban kepatuhan regulasi. Tapi kalau ISO 45001 ingat ya, kelebihannya dapat digunakan secara global ke luar negeri. Yang kedua, keunggulan SMK 3 fokus pada risiko untuk pemenuhan regulasi ya. Tapi kalau ISO 45001 berorientasi pada pendekatan berbasis risiko untuk K3. Jadi ada pendekatannya ya. Berikutnya, integrasi dengan standar lain ya.
kurang fleksibel karena PDCA-nya nggak kelihatan ya. Walaupun PDCA-nya sudah ada di dalam 5 prinsip dasar SMK 3, tapi di kriteria auditnya itu masih ngacak-ngacak. Jadi harus dibuat dulu tabelnya. Sedangkan ISO 45001 dia lebih gampang terintegrasi karena sudah kelihatan PDCA-nya. Yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan ya. Kurangnya menekankan continuous improvement karena ISO 45001 tadi karena SMK 3 tadi auditnya 3 tahun sekali dan ISO 45001 itu ada auditnya 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Oke, itulah tadi teman-teman semua terkait dengan video kita kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawahnya ya. Salam safety!